Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga di malam hari ini kita masih bisa melanjutkan talabul ilmi kita di kelas Iqra dasar. Malam ini memasuki Iqra 6 halaman 11. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini pertemuan kita yang kedua di Iqra 6 halaman 11. Ya, malam ini kita akan ada penjelasan di ahkam tajwidnya ya. Saya akan baca, kemudian dijelaskan ahkam tajwidnya. Setelah itu nanti baru sesuai dengan urutan peserta ya. Ini sikat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun astaghfir li dzambik. Fasbir ya, di situ ada huruf fa. Fa ini sebenarnya awalnya mad ya. Ada alif sebelumnya fathah di huruf fa ya, tapi kemudian di situ ada huruf shad sukun ya. Nah, alif yang tidak berharokat itu juga dianggap huruf yang sukun ya, tidak berharokat. Jadi ini masuk di dalam hukum pertemuan antara dua sukun ya, iltiqa ussaqinain. Jadi pertemuan antara dua huruf sukun di mana yang pertama adalah mad ya, kemudian yang keduanya sukun asli, maka madnya dihilangkan. Jadi langsung masuk ke sukun yang kedua, jadi masuk di shad ya. Huruf mad. Huruf sukun. Enggak huruf sukun. Ya namanya iltiqa ussaqinain, pertemuan antara dua huruf sukun. Istiqot apaan Bu saja? Iltiqa ussaqinain. Ussaqinain. Ya, atau usaqinain atau asaqinain boleh ya. Jadi pertemuan dua sukun begitu ya. Pertemuan dua sukun. Jadi alif yang tidak berharokat itu juga dianggap sukun ya. Jadi karena kalau di awalnya adalah mad, maka madnya tidak
tidak jadi mad gitu ya. Jadi karena alifnya dianggap tidak ada, jadi langsung disukunkan ke huruf shad. Kemudian di situ ada bir, ya ada ro sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, maka hukum ro-nya dibaca tarqiq, tipis ya. Kemudian inna di situ ada nun tasdid ya, nun musaddadah, wajibul ghunnah akmal matakun ya, nun tasdid. Jadi digunnahkan dengan paling sempurna. Wa'da, nah, ainnya sukun ditawasudkan ya. Nah, itu juga sama ya, ini dal awalnya mad ya, ada alif, sebelumnya fathah di huruf dal. Kemudian di situ ada kebetulan lafuz jalalah ya. Nah, tasdid adalah pertemuan antara lafuz jalalah ketika sebelumnya berharokat fathah itu dibacanya dengan tebal ya. Tafkhim untuk hukum lafuz jalalahnya, alif lam jalalahnya. Nah, kemudian kenapa yang tadi ya, dalnya kan awalnya mad ya, ada alif sebelumnya fathah, tapi tidak dianggap mad. Karena ini sama hukumnya dengan yang fas tadi, pertemuan antara dua sukun ya. Maka madnya dianggap tidak berlaku. Nah, tasdid adalah penggabungan antara dua huruf yang sama, di mana huruf pertama adalah sukun, huruf kedua berharokat. Berarti sukun ya, lamnya berarti sukun. Berarti pertemuan antara dua sukun, begitu ya. Jadi matnya tidak dianggap, maka langsung dallah, begitu. Dan tebal atau tipisnya mengikuti aturan ketika lafuz jalalah sebelumnya adalah berharokat fathah, maka dibaca dengan tebal. Ya, Mi. Kemudian la di lafaz Allah, bacaan la itu otomatis mad tabi'i ya, dua harakat. Walaupun tidak tertulis fathahnya berdiri, misalnya fathahnya biasa saja ya. Fathah biasa tapi itu sudah otomatis yang melekat pada lafaz Allah lanya mad ya. Kemudian hinya pendek ya Umi karena dia bukan mad, karena ha di lafuz jalalah adalah satu kesatuan ya, lafaz Allah, bukan menyatakan milik gitu ya. Jadi hakwa di situ ada qaf, tandanya adalah dhammah tanwin, tanwin bertemu dengan huruf waw. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Idgham artinya dilebur. Ya, idgham artinya dilebur, ditasdid. Bi gunnah dengan dengung disertai dengan gunnah. Hakuwas. Nah, ini juga sama ya. Apa tadi, Mi? Hukumnya awalnya hukuman dia jadi panjang Pak ya. Iltiqa ustakinain, pertemuan antara dua huruf sukun. Nah, yang pertama adalah mad yang tidak dianggap mad. Ya, apa ya, yang lain di ini ya biar kita lebih konsentrasi dibisukan dulu ya. Kemudian sinnya sukun sama dengan huruf shad tadi, as-shafir was tal, ghainnya rogha ya. Mengalir suaranya tal, fir ro-nya tipis apa tebal? Ro sukun dibaca tipis ketika sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Jadi fir tipis ya. Lizambik di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah iqlab ya. Merubah bunyi nun sukun menjadi mim sukun, ditandai dengan ada penulisan huruf mim kecil ya di situ ya, di dekat huruf nun sukunnya. Berarti nun sukunnya itu dirubah menjadi mim sukun. Lidzambik menjadi lizambik. Ada huruf kaf di akhir berharokat fathah, ketika diwakafkan maka disukunkan ya. Dan ini bukan merupakan mad ya, tidak mad ya. Jadi cuman huruf yang berharokat fathah ketika diwakafkan maka menjadi sukun. Ya, jelas ya. Jadi lizambik.
Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambik. Nah, ini karena baris awal ya, maka saya jelaskan secara terinci. Kalau di bawahnya nanti ada hal yang sama, saya singkat saja ya. Wasabbih. Nah, itu ada tasdid di huruf ba ya. Ba-nya seddah. Wasabbih. Hanya diroghahkan dulu al-hams. Di hamdi, mim sukun bertemu dengan huruf dal, hukumnya adalah izhar safawi. Mim sukun bertemu dengan semua huruf, kecuali huruf mim dengan ba, hukumnya semuanya adalah izhar safawi ya, jelas. Tapi harus ditawasudkan huruf mimnya. Bihamdi, tidak ditahan, tidak juga terlalu dilepas, tengah-tengah tawasud ya. Robbika, ba tasdid. Bil asyiyi, bil ya, ada alif lam komariah. Ya, alif lam komariah. Berarti ditandai dengan lam sukun. Alif dianggap tidak ada, jadi langsung disukunkan ke huruf lam. Tapi lamnya disukunkan ya. Asyiyi ada ya tasdid, hukumnya naber, ditinggikan, ditekan ya. Tetapi dengan lembut. Karena apa? Sifat huruf iya adalah huruf yang lemah, roghah ya. Wal alif lam komariah lagi ya, disukunkan ke huruf lam. Ini dipahami Umi ya, kalau misalnya di bacaan sama ya, seperti kalau misalnya kayak di bil kan, kalaupun alifnya dianggap tidak ada, dia memang tidak panjang ya. Kalaupun misalnya di kata wal, ini kan ada alifnya juga tuh, wanya mad ya. Tapi dianggap kan alifnya sukun, kemudian lamnya juga sukun. Maka alifnya dianggap tidak ada, jadi matnya tidak berlaku, langsung disukunkan ke lam. Itu kalau kita mau melihat dari sisi hukum pertemuan antara dua sukun ya. Nah, kalau dilihat dari hukum alif lam, berarti alif lam komariyah atau izhar komariyah. Jadi saat di lam. Kemudian ibe, ba sukun, hukumnya kol kola, dipantulkan. Karena di wasol atau di tengah disambung, hukumnya kol kolahnya adalah kol kolah sughra. Kar, nah ini kanya mad ya, karena ada alif sebelumnya fathah di huruf kaf. Roknya, rok kasroh ketika diwakafkan sukun. Berarti ada mad bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf ya. Ada huruf ro di situ. Maka dibacanya wal ibkar ya, mad arid li sukun. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Jud. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. فَمَنْ ya, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Hukumnya adalah idgham bi ghunnah. Diidghamkan ke huruf ya disertai dengan dengung. Itu artinya ya. Yahdi hanya sukun rogha alhams, kemudian dinya mappo bi'iyah ya, sukun sebelumnya kasroh di huruf dal, dibaca dua harokat. Hinya hak domir sebenarnya ya, tapi tidak dibaca mad. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, harus diapit oleh dua huruf hidup, sementara sebelumnya adalah ya sukun, maka tidak berlaku mad ya. Mim ba'di nun sukun ketemu dengan ba, hukumnya iklab, merubah nun sukun menjadi mim sukun disertai dengan ghunnah ya, disertai dengan dengung. Mim ba'di ain sukun tawassut, kemudian dilla adalah fujalala. Kalau dilihat dari hukum alif lam jalalah tentang dibaca tebal atau tipis, maka ini dibaca tipis ya atau tarqiq. Karena sebelum lafaz jalalah ada huruf berharokat kasroh. Kalau dilihat dari hukum pertemuan antara dua sukun, ya, berarti ke usakinain, maka alifnya dianggap tidak ada, jadi langsung masuk ke tasdid. Kalau dilihat dari hukum alif lam, masuknya alif lam apa, Umi? Syamsiah.
Ya, al-syamsiyah atau idgham syamsi gitu ya. Kadang-kadang satu kalimat atau satu kata memiliki beberapa hukum gitu ya. Kita lihat dari sisi mana. Lanya mad ya, tadi sudah dijelaskan di atas. Afala lanya mad lam alif. Berarti ada alifnya ya. Alif sebelumnya fathah di huruf lam. Lanya dibaca 2 harakat. Tadzakkarun, kafnya tasdid double ya. Kemudian dia seddah. Tadzakka. Runya matobi'i wawu, ada waw sukun sebelumnya. Dhamma di huruf ru, mad ya. Kemudian bertemu dengan satu huruf. Di situ ada huruf nun yang disukunkan karena wakaf. Nun berharokat fathah ketika di akhir atau diwakafkan maka disukunkan. Berlakulah hukum mad arid lisukun. Ya, panjangnya 2, 4 atau 6 harokat dibaca secara konsisten atau istiqomah. Kita milih berapa di atas tadi? Misalnya wal ibakar, kita 4 ya. Sudah berarti ini juga sama 4 ya. Kemudian nun yang di akhir, nun yang disukunkan, maka tingkatan gunnahnya adalah apa, Mi? Nakis. Tingkatan ya, yang ketiga naqis lah ya. Ketika diwasal nunnya berharokat, maka angkos. Ya. Lanjut. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Wa manyamad ada alif sebelumnya fathah di huruf mim, ma dibaca 2 harakat. Lahum bi mim sukun ketemu dengan huruf ba dibaca ikhfa safawi. Dia gunnahkan lahum bidza, dzanya ma dibaca 2 harakat. Ada fathah berdiri di situ. Lika min il nun sukun ketemu dengan huruf ain adalah hukumnya izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena huruf ain adalah salah satu huruf yang keluar dari al-halqi atau tenggorokan. Tepatnya tenggorokan bagian tengah. Maka hukumnya adalah izhar, dibaca dengan jelas. Tetapi nunnya harus ditawasudkan. Ya, sifatnya tawasud. Nun sukun, tingkatan gunnahnya naqis ya. Min ilmin, mim kasroh tanwin bertemu dengan huruf hamzah sama ya, izhar halqi karena huruf hamzah juga sama termasuk huruf yang keluar dari tenggorokan, tepatnya tenggorokan bagian bawah. Ilmin inhum, nun sukun ketemu dengan ha juga sama izhar halqi, ha juga keluar dari tenggorokan bagian bawah. Hum mim sukun ketemu dengan hamzah izhar safawi. Kalau tadi sebelumnya izhar halqi, ini izhar safawi ya. Jadi kalau terkait nun sukun atau tanwin dia izharnya halqi, terkait mim sukun dia izharnya safawi. Illa lanya mad maqbi ya atau alif dibaca 2 harakat. Yadhunnun nun tasdid, nun musaddada wajibul gunnah akmal matakun, paling sempurna ya, dia gunnahkan dulu nunya maqbi waw ya, tepatnya dibaca 2 harakat awalnya tapi kemudian bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf, ada nun di situ maka dibaca 2, 4 atau 6 harokat secara istiqomah, namanya mad arid lisukun. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Lanjut. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما ما طبيعي ألف 2 harakat جعل أزوا و 2 harakat ما طبيعي ألف ada alif sebelumnya fathah di huruf waw wa jakumulla di situ ada lam tasdid, alif termasuk dalam hukum alif lam samsiyahnya, alif lam samsiyah ya,
ditandai dengan tasdid, kemudian lamnya mad ya, tasdid, fathah, fathahnya mad. Tidak, awalnya 2 harokat, mad. Kemudian dia bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat atau satu kata menjadi mad wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil. Maka panjangnya berapa, Umi? 4 atau 5. 4 atau 5. Hamzahnya kasro bertemu dengan ya sukun juga. Berarti mad juga ya. Mad badal dibaca 2 harokat. Hamzah yang dibaca 2 harokat namanya mad badal, panjangnya seperti mad tabi'i dibaca 2 harokat. Tudhonya juga mad tabi'i dibaca 2 harokat. Hiruna ru mad tabi'i waw dibaca 2 harokat. Nah, berharokat tingkatan gunnahnya adalah angkos. Kemudian minhun nun sukun bertemu dengan ha, hukumnya izhar halqi ya. Baca dengan jelas, ha adalah salah satu huruf dari tenggorokan ya bagian bawah. Kemudian nun tasdid, nun musaddadah, wajibul gunnah, akmal mattaqun. Paling sempurna ya nun tasdidnya. Kemudian mim tasdid juga sama, mim musaddadah, wajibul gunnah, akmal matakun ya, khusus nun tasdid dan mim tasdid wajibul gunnah. Ha dibaca 2 harokat. Tikum, mim sukun di akhir tetap mim sukun. Gunnahnya naqisah. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi mad bertemu dengan hamzah tetapi di beda kata. Fi ada beda katanya ya, menjadi mad wajib apa majaiz. Majaiz ya, Hasan. Majaiz munfasil atau mad munfasil saja, disebutnya mad munfasil saja tanpa majaiz juga nggak apa-apa ya. Ada dal sukun kola. Tadi bacanya dibacanya 4 atau 5 harokat ya. Ada dal sukun kola karena di tengah kola sukhro. Kemudian nal. Di sini ada alif. Berlaku mad kah? Tidak, pertemuan 2 huruf sukun ya. Jadi alifnya diabaikan menjadi langsung sukun di lam. Kalau dilihat dari hukum alif lam adalah alif lam komariya, izhar, komari langsung sukunkan ke lam. Nal. Ardi, ro, sukun sebelumnya fathah. Ro-nya dibaca tebal. Tebal. Tafdim ya, tebal ya. Ya. Wahum min, mim sukun ketemu dengan mim. Idgham mimi atau idgham mutamasilain. Masih lain. Ya, idgham mutamasilain atau idgham mimi ya, diidghamkan. Wahum min sukun ketemu dengan ba? Iklab. Ya, iklab. Merubah bunyi nun sukun menjadi mim. Jadi mim sukun. Ya, menjadi mim sukun iklab ya namanya ya. Disertai dengan gunnah. Kalau iklab itu tingkatan gunnahnya yang keberapa, Mi? Kamilah ya, yang kedua. Kamilah yang kedua ya, yang sempurna. Ya, Hasan. Ba'di ain sukun. Tawasut ya. Di ghalabihim mim sukun ketemu dengan sin, izhar safawi. Saya libun, ghain sukun ditebalkan ya, akan dialirkan suaranya ya. Libun bunya mat tabi'i waw ketemu dengan
satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Nun berharokat fathah ketika diwakafkan di akhir menjadi nun sukun. Libun. Kabunnya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya 2, 4, atau 6 6. harokat. Dibaca konsisten atau istiqamah. Ketika diwakafkan, maka nunnya sukun, tingkatan gunnahnya naqisah. Ketika diwasal, nun berharokat fathah, tingkatan gunnahnya adalah angkos. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Wa mayyud nun sukun bertemu dengan huruf ya, idgham bi ghunnah. Idgham artinya dilebur, bi ghunnah dengan dengung, ditasdidkan atau dilebur, dimasukkan dengan ghunnah ya, dengan dengung. Di situ ada huruf dhad sukun ya, tampakkan sifat istitola memanjang, jadi seperti terjeda. Yud, padahal kita tahan ya, yud lilil. Situ ada hukum alif lam jalalah, sebelumnya kasroh berarti dibaca dengan tipis atau tarqiq. Alifnya diabaikan, langsung ditasdid ke huruf lam. Lanya mad dibaca 2 harakat. Fama manya dibaca 2 harakat juga. Matobi'i alif lahu, hunya adalah mad apa mi? Di situ ada hak domir. Ya. Domir. Ya, ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup. Nah, itu sudah memenuhi syarat mad yang pertama. Ya, perbedaan antara mad silah qasiro atau mad silah tawilah ya, itu dilihat dari yang huruf sesudahnya yang hidup itu, apakah dia hamzah atau bukan. Dan ini bukan hamzah, ada huruf mim ya, tapi sudah memenuhi syarat mad, diapit oleh 2 huruf hidup, namanya mad silah sughra. Panjangnya 2 harokat atau mad silah qasirah. Min wa, nun sukun ketemu dengan huruf wawu, idgham bi ghunnah. Diidghamkan ke huruf Ustazahnya hilang. Reni. Assalamualaikum, ustazahnya nggak ada. Sinyal kali. hu-nya adalah Masilah qasirah. ya mad silah sughra ya, atau mad silah qasirah ya. Ha domir yang diapit oleh 2 huruf hidup ya, dibaca panjang 2 harokat. Miwa. Kemudian miwa nun sukun ketemu dengan huruf waw. Miwa berarti hukumnya adalah idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah ya. Terus saja hilang lagi, suaranya nggak ada. Ada suara saya? Ada ustazah. Ada. Waliyim tadi ya, ya kasroh tanwin ketemu dengan huruf mim ya. Ketemu dengan huruf mim dibaca idgham bi ghunnah. Diidghamkan ke huruf mim disertai dengan ghunnah. Min ba nun sukun ketemu dengan huruf ba, hukumnya iklab. Merubah nun sukun menjadi mim sukun disertai dengan dengung. Ya, ba di situ ada hak ya, hak domir. Tetapi karena dia di akhir berarti tidak memenuhi syarat mad, walaupun dia tandanya kasroh berdiri ya. Karena apa? Huruf sesudahnya tidak ada karena di akhir. Maka berlaku haknya disukunkan mim ba'di.
ketika di wakaf. Tapi ketika di wasol, maka berlaku itu hukumnya mad ya, karena hak domir diapit oleh dua huruf hidup. Ya, maka kalau hak domir di akhir tetap disukunkan. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. Faim ada mim sukun ketemu dengan sin, hukumnya adalah izhar safawi, dibaca dengan jelas tapi ditawasudkan mimnya. Sanya bi alif dibaca dua harakat, ada alif sebelumnya fathah di huruf sin. Kum dhamma tanwin bertemu dengan huruf ba. Hukumnya iklab. Berubah nun sukun menjadi mim sukun disertai dengan gunnah ya. Bima'ruf ain sukunnya ditawasudkan, kemudian runya matabi waw dibaca dua harakat, waw sukun sebelumnya dhamma di huruf ro. Fin a kasrah tanwin ketemu dengan huruf hamzah dibaca izhar halqi, dibaca dengan jelas ya. Hamzah salah satu huruf yang dari al-halqi, tepatnya tenggorokan bagian bawah. Au waw sukun sebelumnya fathah di huruf hamzah. Apa itu? Harfulin ya, atau huruf lin. Tasri ro kasro bertemu dengan ya sukun atau ya sukun sebelumnya kasro ya, dibaca dua harakat matobi ya. Hum bi dhamma tanwin ketemu dengan huruf ba dibaca iklab, merubah nun sukun menjadi mim sukun disertai dengan gunnah. Bi ihsan sanyamat bertemu dengan satu huruf, ada nun di situ disukunkan karena wakaf. Nun kasro tanwin ketika wakaf tetap disukunkan, maka berlaku mad arid li sukun, panjangnya 2, 4 atau 6 dibaca istiqomah. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya, terlalu cepat nggak ngejelasinnya, Mi? Enggak, cukup itu saja. Cukup Jelas. ya. Ada yang masih kurang jelas? Alhamdulillah jelas. Sudah jelas, berarti siap ya. Ya, Bacanya satu baris aja dulu. Kalau masih ada waktu nanti baru kita ngulang lagi ya. Satu peserta satu baris dibaca dan dijelaskan ahkam tajwidnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. ya. Ya, silahkan. Misri. Ya, aku ya nomor 1 ya. Ya, Yang pertama taus basmalah boleh dibaca ya satu baris. Yang selanjutnya langsung baca barisnya ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir lidambik. Ya, diasofirkan sinnya. Wastaghfir lidzambik. Dari mana Ustazah? Wastaghfir. Mi kuat satu baris ya. Kalau enggak kuat bisa dibagi dua, nggak apa-apa. Mi misalnya berhenti di haqqo boleh ya. Wa'dallahi haqqo misalnya gitu. Tapi kalau berhenti haqqo disukunkan qafnya, tapi dia dikolkolahkan akbar ya. Karena bertasdid. Nanti boleh ngulang dari haqqu wastaghfir gitu ya. Nah, Umi terserah boleh. Kalau kuat nafasnya dengan tanpa mengurangi sifatul hurufnya, Umi baca satu baris sekaligus. Tapi kalau nggak bisa dibagi dua.
wasbir inna Fasmi, Umi, fa itu bukan wow. ya Bu saja. Fa ya. Fa. Fasbir bukan Fa, wasbir. fa. Tadi kebaca wasbir. Oh, fasbir inna wa'dallahi haqqau. Bukan haqqau. Hak. Kalau berarti di situ disukunin, Wi. Haqqo. Hak. Haqqo. Mm-mm. Haqqau wastagfir. Hakku. Dhamatan win. Hakku bukan haqqau. Tadi dibaca haqqo itu bukan harokat, Umi, hanya pantulan, kol-kolah. Hakku wastagfir. Tahan dulu. Tahan. Hakku was. Oh iya. Hakku wastagfir lidambik. Wastaghfir li dzambik. Ya, bukannya. Hakku wastagfir lidambik. Ya. Doakan tajwidnya. Fa itu alif sebelumnya fathah menjadi matobi'i Bu saja. Fas. Gimana tadi penjelasan saya di awal yang fas? Karena dia sudah madnya ada sukun. Iya. Jadi itu hukumnya apa? Tadi hukumnya kalau kita bacanya pertemuan antara dua huruf sukun. Apa tadi, Mi? Pertemuan antara dua huruf iya. sukun. Dua Apa itu huruf, tadi? pertemuan antara dua sukum ya. Ya, Istiqo. iltiqo. Pertemuan tuh iltiqo. Iltiqo usaqinain. Hah? Intikot. Iltiqo. Intiko. Lam. Iltiqo. Bukan lam. Iltiqo usaqinain. Ustaqinain. Iya. Maka dia jadi mad apa enggak? Tidak Bu saja. Ya, tidak langsung disukunkan ke huruf shad ya. Ya. Bir itu dibaca takhim karena sebelumnya itu kasro Ibu saja. Inna itu idgom biguna tingkat itunya akmal mutakun Bu saja. Bukan idgham biqunna, nun tasdid wajibul gunnah. Oh iya wajibul gunnah ya. Akmal makujul gunnah Bu saja. Ya, nun musaddadah wajibul gunnah akmal mutakun. Nun mustadadah. Wa'dallah ini juga pertemuan antara dua huruf yang mati Bu saja. Intikot apa tadi tuh. Terus la itu al-jalalah Bu saja. Tebal apa tipis, Mi, bacanya? Dibacanya tebal Bu saja. Kenapa dibaca tebal? Karena sebelumnya ada fathah. Ya, sebenarnya ada fathah. Terus? Nih biasa. Hakku. Lanya. Tanwin. Lanya. Ya Bu saja. Lanya apa, Mi? Mad apa bukan? Oh, la matobi'i Bu saja. Terus hakku itu tadi apa ya? Lupa Bu saja. Hakku tanwin ketemu tanwin bertemu
Waw bertasdid, Wow. idgham bigunah Ustazah, maaf. Ya, idgham bi gunnah. Was itu apa tadi ya? Lupa. Oh, antara ini dua huruf mati. Ini Bu Ya, Ustazah. maka madnya tidak berlaku ya, langsung Ya. sukun ke huruf sin. Sin ya. Terus tag itu di apa tadi? Number ya Bu Ustazah? Enggak nah baraghain itu huruf tebal, cuma dirokohkan saja. Rokoah ya Bu Ustazah. Hmm. Rokoah. Rokoah. Fir itu roknya dibaca tipis Bu Ustazah karena sebelumnya kasroh. Ya. Lidam nun sukun bertemu ba diganti menjadi mim sukun menjadi iklab Ustazah. Mhm. Hanya itu disukunkan aja Ustazah. Apa huruf apa? Kanya. Ya, Dambik, kafnya. Kaf fathah ketika diwakafkan menjadi kaf sukun. sukun. Hurufnya kaf ya, Mi, bukan K ya. Kalau K itu Oh iya, bunyinya. ya Allah, ya Rabbi, Hurufnya ya Bu kaf. Ustazah. Kaf ya Bu Ustazah, maaf. Sudah Bu Ustazah, terima kasih. Ya, baca sekali lagi, Mi. Wassalamualaikum. Maaf ya Bu Baca sekali Ustazah. lagi. Baca bacaannya sekali lagi, Mi. Ya, terima kasih Bu Ustazah. Fasbir inna wa'dallahi haqqu Mani wa'dallahi. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir lidambik. Ya, syukran, Mi. Ya, terima kasih Bu Ustazah. Maaf. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Baris kedua ya. Ya. Wasabih bihamdi rabbika bil as. Salah. Wasabih bihamdika rabbika bil asyi wal ibkar. Ya, Umi kira-kira mau berhenti di mana? Dalam satu baris ini kira-kira nggak kuat, mau berhenti ya. Kita bagi dua. Robika kayaknya ya. Boleh. Jadi bacanya supaya jangan terputus-putus ya. Wasabbih bihamdi rabbik. Itu aja nggak apa-apa pendek. Coba lagi. Baik. Wasabbih bihamdi rabbik. Ila rabbika ya. Rabbika bil asyi wal ibkar. Coba lagi. Rabbika bil asyi wal ibkar. Pendekinya bil asyi Bil asyi wal ibkar. wal ibkar. Ibkar. Wal Rabbika Rabbika. asyi wal Iya ibkar. pendek. Bil asyi wal ibkar. Bil asyi wal ibkar. Wal ibkar. Dilepas saja. Wal ibkar. Iya. Wal ibkar. Gitu saja. Wal Ya, ibkar. coba ulang dari awal. Sekali lagi, Umi mau bagi dua tadi ya, berhenti di Robbik, ulang dari Robbika lagi. Coba. Wasabbih bihamdi rabbik. Bi rabbika bil asyi wal ibkar. Enggak, bi Robbika saja. Robbika bil. Rabbika bil asyi wal
ibkar. Bil asyiyi wal Bil asyi wal ibkar. ibkar. Umi dilepas aja kalau kalanya wal ibkar. Bil asyi wal ibkar. Si lompat-lompat ya. Ya, coba kam tajwidnya. Bil asyi. Baik. Perlu distabilin. Coba kam tajwidnya dulu, nanti kita baca lagi ulang terakhir. Wasabih. Wasabih. Bihnya itu. Tasdid tuh, Mbak. Wasabih. Wasabih itu wajib gunah ya. Wajib Enggak, gunah. enggak ada. Umi yang wajib guna itu cuma non tasdid, mim tasdid, di situ belum ketemu. Ini B ya. Kolkola saja wasabih. Kolkola sugro saja. Salah saja. Wasabih. Wasabih itu gimana nih? Wasabih. Saatnya binya bukan kolkola, tapi apa ya? Pakai yang begini itu sidah ya, sidah. Wasabih bihamdi rabbika. Ya Umi, bihamdi, mim sukun ketemu dengan dal, Mi. Bihamdi mim ketemu da Ifa Safrawi ya. Nyebutnya gini. Mim sukun ketemu dengan dal. Jangan mim ketemu dal gitu aja. Kalau mim ketemu dal itu mimnya banyak. Mim fathah, mim kasroh, mim doma gitu ya. Nah, itu mim sukun, khusus hukum mim sukun. Jadi harus disebut sukunnya mim sukun. Mim sukun ketemu. Jadinya Ketemu dal. Apa tuh mim sukun ketemu dal? Hukumnya? Iya. Hukumnya mim sukun ketemu dal yaitu izhar sapra. Bukan saprawi, Umi. Safawi. Izhar safawi. Kemaset. Umi, suaranya hilang. Izhar saprawi bukan saja. Bentar, suaranya. Suaranya putus-putus, kameranya matikan dulu kalau sinyalnya nggak kuat. Ada lagi, Umi? Ya katanya dimatikan saja karena sudah dimatikan. Mana nih nggak mau lagi. Ya. Izhar apa Mi? Mim sukun ketemu dengan dal, hukumnya izhar. Izhar apa Mi? Izhar safawi. Izhar safawi. Safawi ya, bukan safrawi ya, safawi. Safawi. Robika. Wah, Robika. Nggak tahu lagi. Ini masjid ini nggak berguna yang di sini ya. Bil, Umi, langsung ke bil aja. Bil apa Bil, tuh? ya. Bil asi. Bil asi. Bil asi. Ada Alif lam apa Mi? Hukumnya alif lam. Alif lam komariah. Alif lam komariah atau juga disebut apa ya? Izhar komari. Izhar komari. Terus Ya. kalau izhar komari Ya. ada di naber saja. Naber. Wal ibkar. Wal ibkar. Wal ibkar awal alif lam. Alif lam komari juga atau izhar komari.
Ya, alif lam komariah atau izhar komari. Komari ya. Id Ibe, karnya ibe, ibenya itu kolkola subro. ya, bak Ibe sukun, kolkola, sukro. subro. Terus, Ke ke karnya itu mat mat eh, mat arit sukun ya saja. karnya mad arid li sukun. Mat Bacanya arit berapa kali? oh ya itu apa? Mat arit sukun ketemu doma doma apa sih namanya itu ini dibacanya 24 atau 6 secara Ya, konsisten 4 atau 6 ya. Cara 24 atau 6 secara konsisten. Di sini kan nggak ketemu huruf huruf ketemu itu ya doma ya sini doma nggak ada doma ketemu satu huruf ya saja di sini arit sukunnya. mad arid li sukun itu Umi pengertiannya mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan. Ya, Karena itu waktu nggak usah disebutkan. Itu nggak usah disebutkan. Saya tuh kurang paham. Jadi ini mat arit sukun itu domah ketemu satu huruf yang disukunkan karena dimatikan karena sukun ya gimana sih? Disukunkan karena domah ya saja. bukan doma Umi, mad. Mad. Mad yang Ya, bertemu, dengan satu huruf yang disukunkan yang karena disukun. wakof. Kok, aduh ya Allah susah banget ngomong gitu aja. Seperti ya ya Ustaz, maksudnya gitu ya. Nah, gimana ulang lagi atau gimana? Bacaannya sekali lagi diulang. Lagi aja. Wasabbih bihamdi rabbika biasyi wal ibkar. Ya. Wasabbih bihamdi rabbika biasyi wal ibkar. Rabbi kabil. Rabbika rabbika bil asyi mana sih? Rabbika bil asyi wal ibkar. Gitu saja. Ya, cukup Umi. Lanjut. Kita makasih atas perhatian dan koreksinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya saya Ustazah. Ya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon koreksi dan bimbingannya Ustazah. Iya, Umi. Baris ketiga, Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tazakkarun. Hi-nya pendek nih ya. Mim ba'dillahi afala tadhakkarun. Mim mim ba'dillahi afala tazakkarun. Yang dari awalan. Pamayyah di. Fam faman yahdihi min ba'dillahi afala tazakkarun. Ini nun sukun bertemu ya, idgham di gunnah. Ya, idgham itu dilebur atau dimasukkan dengan gunnah atau beserta dengan dengung. Dinya mat tabi'iyah. Ini nun sukun berubah menjadi mim sukun. Nun sukun bertemu dengan ba berubah menjadi mim sukun. Disertai dengan dengung. Iklab. Ini lam jalalah tarkik
karena sebelumnya kasroh. Juga ada idgham syamsi dan matobi'i. Ini ada. Afala lanya lam afala ini matobi alif. Alif sebelumnya fathah, alif sukun sebelumnya fathah. Tadzakkarun ini ada huruf mat, waw sukun sebelumnya domah bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Mat alif sukun panjangnya 2, 4 atau 6 secara istiqomah. Ya, baca sekali lagi, Mi. Wa may yahdihim min ba'dillahi afala tadzakkarun. Harun. Tasdidnya di kaf. Zalnya enggak. Afala tadzakkarun. Tazak. Tazak. Za, ujung lidah ada di ujung gigi seri bagian atas. Tadzakkarun. Afala tadzakkarun. Tazak. Jangan tazak gitu, Mi. Jangan Dina bertazak. Biasa aja, Mi. Karena dia bertasdid saja kafnya sedah. Afala tadzakkarun. Afala tadzakkarun. Ya, syukran, Mi. Jazakallah khair Ustazah Ya, bimbingannya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mi, lanjut, Mi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lahum bidzalika min ilmi inhum illa yazunun. Ya, Mi, satu baris itu mau berhenti di mana? Ya. Di Bisa ilmi aja ya. min ilm. Berhentinya gitu. Min ilm. Nanti Umi ngulang baru min ilmin. Gitu ya. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Ilm. Ada mim ya. Ilm. Ilm. Oh. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Min ilmin. Min ilm min ilmin inhum illa yazunun. Illa yadunnun. Illa yazunnun. Wahum itu matobi alif. Terus biza, zanya itu dua harokat. Min il itu apa ya? Min ini matobi min il itu min il itu matobi inun ya. Zarhaqi. Jadi dia min apa sih bahasanya, lupa saya. Lupa Ustazah. Ya. Min ilmin. Nun sukun ketemu dengan ain tadi apa? Matobi alif ya Ustazah ya. Nun sukun. Hukum nun sukun, Umi. Nun Astagfirullahaladzim. sukun huruf ain. Matobi matobi ain ya Ustazah ya. Enggak aduh. Nun sukun. Hukum nun sukun. Aduh saya lupa. Kalau lagi kayak gini blank semua. Nun sukun ketemu ain itu, Mi, tadi dijelaskan apa namanya? Izhar Bisa halqi. sapawi.
Oh, Oh, izhar bukan. halki. Kalau izhar safawi mim sukun. Kalau nun sukun izhar halqi. Izhar halki. Ya, nun sukun ketemu ain hukumnya izhar halqi. Izhar halki. Ya. Terus illa itu matobi alif. Terus ya yang zunun itu di nunnya disukunkan menjadi 4 atau 6 secara 4 atau 5 secara konsisten. Yang zunun itu nun yang di belakang disukunkan 4 atau 5 secara konsisten. Nah, coba Itu ulang ya. saja. Itu bukan ini ya, terakhir itu sebutin ya, nun itu dari ini dulu nih. Coba Umi tadi ulangin ya. Nun sukun ketemu hak tadi apa, Mi? Nun sukun ketemu Inhum tuh ya, inhum. Lihat bacaan inhum. inhum. Nun sukun ketemu hak. Inhum itu izan. Nun sukun ketemu hak. Lupa. Kemarin udah belajar. Izhar, tadi yang dijelaskan. Izhar Izar hal, Safawi. izhar halki. Izar Ini hak Halki. kan salah Izar satu huruf. Halki. Ya. Terus ada mim sukun ketemu hamzah. Ketemu Hamzah. Mim sukun ketemu Hamzah. Itu mim sukun ketemu Hamzah. Alif sama tabi'i alif ya Ustazah ya? Orang kan coba ketemu Hamzah. Ini hukum nun sukun, Mi. Oh, Hukum nun sukun dengan hukum mim sukun itu bukan hukum hukum mad itu bacaan panjang ya. oh iya. Ya. Apa tadi ulangi? Nun sukun Sukun ketemu dengan mim. hak tadi kan izhar halki. Kalau mim sukun ketemu hamzah izhar Oh, Safawi ya? ya izhar safawi. Jadi terkait nun sukun ketemu huruf halki itu izhar halki. Terkait mim sukun itu izhar safawi. Kemudian illa lanya Mi. Ilanya matobi alif. Ya, ya Ustazah. Ya, lanya matobi alif. Lanjut. Ya zunun itu Dit. nunnya diwakafkan Nun 4 sampai tasdidnya dulu. Di situ kan ada ya nun tasdidnya. nunnya matobi nun dibaca 2, 4 atau 5 secara konsisten. Nunnya Nun tasdid Mi yang saya tanya nun tasdid. Itu kan di situ ada ya nun tasdidnya dulu. Matobi iwaw itu ya saja ya. Matobi nun ketemu waw. Bukan, yang saya tanya nun tasdid saja. Nun tajud. Zunun. Nun. 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 Zunun. Itu Nun tasdid itu Umi hukumnya adalah wajibul gunnah ya. Wajib gunnah. Nun tasdid ya. Kalau nunya baru matobi waw.
kemudian madnya bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf, namanya baru mad arid disukun ya. Coba ulangi nun tasdid tadi apa, Mi? Wajib guna Ustazah. Ya, wajib ulukun. Terus? Oh, wajib guna. Wajib yang diguna. Wajib mutasil ya Ustazah ya. Bukan, Mi. Yang ru-nya tadi kan matobi'i waw, maaf, nunya matobi'i waw ya. Nun tasdidnya kan tadi wajibul qunna, nunya matobi'i waw, kemudian bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Apa namanya? Mad arid, Min sukun. mad arid li sukun. Mat arif min sukun. Ya, mad arid li sukun. Ya, dicatat Umi ya. Kalau misalnya belum difahami, ketika dijelaskan Umi boleh catat ya. Udah dicatat, tapi kayaknya Ustazah cepet banget, jadi suka ketinggalan. Tadi kan saya tanya Umi kecepatan apa enggak. Ada yang belum paham atau belum? Kan tadi ditanya ya. Ya, sekarang nanti kalau ketika sambil nyimak, temennya jelasin, sambil saya jelaskan juga, Umi dicatat lagi ya, catat ulang ya. Baik, baik Ustazah. Syukran Umi, semoga Allah mudahkan Makasih ya. Ustazah. Kasih Sama. bimbingan Ustazah. Ya, lanjut nih yang lain. Nomor 5 ada 2. Umi catur dulu atau saya dulu? Sweet. Satu. Sweet yang mah. Umi catur silahkan kalau mau dulu. Yang mana dulu aja, saya udah terlanjur belajar yang nomor 6. Siap, siap, siap. Terlanjur nyiapin contekan yang nomor 6 ya. Pernahnya sudah sini. Ya, Silakan Ma. udah nyimak yang nomor 6 ya. Ya, lanjut yang garis 5 ya, yang mana yang kelima. Siap. Mengkoreksi bimbingannya Ustaz saja. Iya, Kameranya nggak usah dibuka ya Ustaz ya. Susah meganginnya. ya boleh, boleh. Begini aja deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala azwajakumul kumullai gitu ya. Wa ma ja'ala azwajukumul lai'i tuzohirun. Ya, ulangi, jangan patah ya, ulangi. Ya. Tuzohirun min kunna mahatikum. Kalau nggak kuat bisa dibagi 2 nggak apa-apa. Dibagi sampai mana, J? Boleh ya, itu tuzohirun boleh. Ya. Wa ma ja'ala azwajakumul lai'i tuzohirun ala itu zohiruna min hunnum mahatikum. Umi kan tadi berarti di tuzohirun. Di situ aja kalau memang nggak kuat nanti Umi ngulang dari tuzohiruna minhunna ummahatikum. Itu aja. Siap. Luas. Illa itu zohiruna minhunna ya ummahatikum. Minhunna Ummahatikum. Ada U-nya ini di sini ya.
hunna ummahatikum. Wa manya matobi'i ja'ala ja'al ja'ala azwa wanya matobi'i jakumul la ini la ini karena satu kata ya, mat alif lam tamsiyah itu setelahnya ada hamzah, jadi dibacanya mat wajib 4 atau 5 harokat, dia mat wajib muttasil. Itu zonya matobi'i, runya matobi'i, iruna min hunna ini gunnah musaddadah karena nun tasdid. Ummaha itu mim bertasdid juga gunnah musaddadah, nun tasdid dan mim tasdid tingkatan akmal matakun. Hanya matobi'i tikum itu tidak ada mat, jadi dibaca jelas tikum. Begitu saja. Ya, Umi, syukron. Ada yang Hanya kurang? ya, sama sudah asalnya. Tadi min hun ya, ada nun sukun ketemu ha tadi apa, Mi? Min hunna itu gunnah nun Yang nun tasdid. sukun ketemu dengan ha. Mim sukun nun Nun. sukun ketemu ha itu ishar safawi. Oh, Min oke. min hun. Izhar. Iya, min hun nun sukun ketemu ha. Izhar. Min halki Ya, izhar halqi karena ha itu salah satu huruf al-halqi ya, tenggorokan. Ya, Ya, itu aja tadi. Ya, syukran, Mi. alhamdulillah jazakillah khair Ustazah. Jazakallah khair. Lanjut. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi itu mat bertemu dengan hamzah, berbeda kalimat, mat jaiz munfasil. Kemudian ada nun fathah, ada alif yang sukun, sukun bertemu sukun, iltiqa usakinain. Jadi langsung tidak panjang ya, tidak panjang. Madnya tidak dianggap mad, langsung disukunkan ke lam atau hukumnya alif lam. Kalau dilihat dari hukum alif lam apa, Mi? Oh, alif lam safawi? Alif lam ada dua, alif lam komariah atau samsiah. Yang mana? Alif lam komariah atau samsiah? Alif lam komariah. Ya, alif lam komariah, izhar komariah. Oh, salah saya. Ya, kemudian wahum wahum mim sukun bertemu dengan mim itu idgham mimi. Ya, idgham mimi. Lalu nun sukun bertemu dengan ba itu iklab. Nun sukunnya berubah menjadi mim. Kemudian golabihim mim sukun bertemu dengan sin itu izhar safawi. Lalu libun ba domah bertemu dengan waw sukun matobi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian mat yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf itu mat arif li sukun, dibaca 2, 4 atau 6 asalkan istiqomah. Begitu Ustazah. Ya, Sanumi, syukran. Jazakallah khairan Ustazah.
Jazakallah khair. Lanjut. Mbak Heni, Heni, Mbak Heni. Yang aja dulu, yang Nani. gimana? Oh maaf Ustazah. Iya. Oh ya. Ya Ustazah siap. Fahmi. Saya di ke berapa Wah. mohon izin. Dua dari bawah, Mi. Wa may yudlilillah. Ya sebentar. Ustazah ini Kan biasanya mamanya Mas. ya baik. Wa may yudlilillahu fama lahu min wal. Maaf Ustazah. Saya potong dulu saja ini kayaknya nggak kuat. Iya, dibagi dua boleh, Mi. Baik saja. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi min ba'di. Aduh, ini sebentar saja saya potongnya di mana nih? Di Allah saja ya, yang paling gampang. Baik. Wa Boleh. may yudlilillah. Malamnya jangan tasdid. Yudlilillah. Oh ya. Famay yudlilillah. Itu saja. Jangan dipanjangkan lilnya. Lilillahu Oh, ya. langsung. Baik. Wa may yudlilillah. Lilillah langsung aja. Wa may yudlilillahu. Coba lagi. Baik. Wa may yudlilillahu. Itu ya. Baik saja saya ulang. Kalau Wa may berhenti yudlilillahu famalahu. Oh, ini famalah aja ya Ustazah. ya disukunkan kalau berhenti famalah. Baik. Famay yudlilillahu famalah. Pendek itu. Famalah. Famalah. Ya Ustazah. Famalahu min waliyyin min ba'dihi. Lamnya tidak bertasdid. Yang tasdid waw dengan ya. Min waliyyin. Baik. Min waliyyin min ba'dihi. Sampai di sini saja. Ya. Saja. Ya, baik. Di hakam tajwid di bedah ya saja. Hakam tajwid. Baik. Baik, wa mayyud lilillah. Ini ada idgham bigunah, nun sukun bertemu dengan ya. Idgham bigunah didengungkan 3 ketukan. Yudli ini karena ada huruf do yang disukunkan, ini masih mempunyai sifat istitolah, jadi dia dipanjangkan, masih ada sedikit dipanjangkan, seperti itu. Kemudian lilillahu, lam jalallah dibaca tarkib karena sebelumnya ada kasroh. Kemudian lafaz Allah di sini ada termasuk ini ya Ustazah, kok usakinain karena ada lam, alif lam, yang sebetulnya ini bisa disebut juga dari sisi lam samsiyah ya Ustazah. Kemudian hunya ini karena berharokat, lillahu dibaca ini hak domir dibaca karena diakid oleh huruf hidup. Bukan di lafaz Allah bukan hak domir, yang hak domir bukan bila hak domir ya, karena tidak memenuhi ini ya saja. Bukan tidak memenuhi, itu memang bukan hak domir, hak biasa aja, bukan bukan. Oh ya, hak berharokat ya Ustazah. Tuhan ya. Allahu, jadi dibaca Allahu biasa. Kemudian fama manya matobi'i, kemudian lahu hunya ini dibaca 2 harokat,
karena lahu ini termasuk mat ya Ustaz ya. Mat silah Ya. qasiroh atau mat silah kubro. Masilah Kemudian sughra. masilah sugro. Baik, Iya, karena dia hanya diapit oleh 2 huruf hidup. Huruf sesudahnya bukan hamzah ya. bukan hamzah. Ya jadi mat silah sugro. Baik. Ya. Kemudian Dibaca 2 harokat ya, yang dibaca panjang 2 harokat. Kemudian miu ada nun sukun bertemu dengan wawu. Ini idgham bi guna, didengungkan, masuk dengan dengung, lebur dengan dengung. Waliyi ini ada naber untuk yaknya, waliyi ditekan. Kemudian ada idgham bi guna juga untuk tanwin kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Waliyim idgham bi gunahnya dibaca 3 ketuk dengungnya. Kemudian ada min ba ini ketemu nun sukun bertemu dengan ba ini iklab, mengubah dari nun menjadi mim tasjid sehingga dibacanya mim nun sukun menjadi ba mim sukun. di Ubah nun sukun menjadi mim sukun sukun. Iklab. menjadi mim Dengan gunnah. mim tasjid atau mim sukun saja. Ya, mim sukun. Nun sukun merubah nun sukun menjadi mim sukun Mim disertai sukun. gunnah. Iklab Baik. namanya. Iklab berarti nun sukun ini diubah menjadi mim sukun dengan disertai dengung ya. Iya. Kemudian ba'dihi-nya 2 harokat. Dibaca panjang 2 harokat. Seperti itu saja. Itu kan disukunkan ya, diwakafkan, jadi disukunkan. Tidak berlaku mad. Kalau diwasol baru dia jadi mad karena sesudah itu ada huruf hidup ya. Jadi ini mim ba'dih gitu aja ya Ustaz. Ya, hanya disukunkan mim ba'dih, tidak berlaku mad. Tidak berlaku mad ya. Jadi disukunkan saja mim ba'dih seperti itu ya Ustaz. Iya. Baik Ustaz, jazakillah khair Ustaz. Jazakillah khair. Yang Nani masih ada? Ya. Berarti saya dulu nih Ustazah. Ya? Eyang ada kok. Oh ada, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Neneng yang mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Eyang. Ya. Fa imsakum bima rufin au tasrihum bi ihsan. Fa im nggak ada ininya, mim ketemu sa adalah izhar safawi. Sukunnya dibaca Umi, hukum mim sukun ya. Jadi sukunnya harus dibaca mim sukun. Dibaca mim sukun gitu ya. Jadi mim sukun ketemu sin ya, hukumnya itu baru disebutin safawi. Jadi hukum terkait hukum mim sukun ya. Jadi dibaca mim sukun bukan mim saja. Bukan izhar. Tadi saya mim ketemu sa. Mim sukun ketemu sin ya izhar safawi. Iya, izhar safawi. Saya udah. Maksudnya Umi gini, cara mengucapkannya jangan mim ketemu sin gitu. Sukunnya harus dibaca mim sukun. Mim sukun bertemu dengan sin. Dinamakan izhar safawi. Terus lanjut. Sa ada alif atau bi. Terus kum bi itu adalah tanwin ketemu ba menjadi iklab. Ya. Terus ru dibaca takin karena sebelumnya sukun gitu.
apa sebelumnya fathah man-nya? Runya mad ya, ada waw sukun itu. Ro doma dibaca tebal. Itu ada madnya, runya mad ya, ru. Ya. Terus Kemudian runya ru matobi'i. Terus tanwin bertemu dengan alif adalah ikhfa hakiki. bukan ikhfa. Izhar. Oh iya izhar. Izhar. Kalau alif kan bukan itu kan bukan halki kan Ustazah? Bukan hamzah kan alif. Kalau alif berharokat itu disebutnya hamzah. Itu huruf alif, huruf hamzah kan keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka dia disebut izhar halki. Terus au itu adalah enggak dibaca. Wawunya enggak dibaca. Tasri. Baca Umi, waw sukun sebelumnya fathah, apa itu? Waw sukun. Au, apa itu? Au. Madlin. Ya, harfulin, bukan madlin. Harfulin. Harfulin. Terus tasrihum. Rinya dibaca tarkik karena kasroh. Kemudian rinya itu juga panjang apa pendek? Panjang apa ada iya. Ya, apa namanya? Jadi matobi'i. Ya, matobi'i. Terus humbi. Tanwin bertemu dengan ba adalah iklab. Terus sa matobi'i. Sanya matobi'i. Ya, mat iwat jadi dibaca nun sukun. Oh, bukan mat iwat. Tadi kan ada mad ya, sanya mad bertemu dengan satu huruf diwakofkan. Ya, bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Yang disukunkan karena wakaf. Jadi nunnya kasih penuhin itu ketika di akhir atau di wakaf maka disukunkan. Jadi mad ketemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf ya. Namanya apa, Mi? Yang mad arid. Mad arid li sukun. Iya, mad arid li sukun. Panjangnya berapa yang? 2, 4 atau 6 secara konsisten. Nah, insyaallah. Ada yang kurang paham apa? Coba yang di baris ini. Yang udah paham semua nih. Hukum tajwid yang di baris yang baca, yang mana yang bingung? Yang ini yang disukunkan. Terakhir itu loh saja. Ya, mad arid li sukun. Sanya kan tadi Umi bilang mad ya kan? Mad tobi alif kan? Panjangnya awalnya 2 harokat. Tapi mad bertemu dengan satu huruf yang disukunkan. Berarti aslinya tidak sukun. Satu hurufnya disukunkan karena wakaf. Situ ada nun kasroh tanwin ketika diwakafkan menjadi nun sukun. Maka berlakulah namanya mad arid li sukun. Panjangnya berapa? 2, 4 atau 6 secara konsisten. Masya Allah. Ya, cukup. Jazakallah khair. Yuk, Tireni. Ya. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Saja. Saja. Ya, Umi. Ya. Ya, silakan akan tajwid. Pas ini ada iltiqa sakinain ya saja. Yaitu pertemuan antara dua sukun. Iltiqa usaqinain. Iltiqa usaqinain. Ya. Ro sukun sebelumnya kasroh itu dibaca tarkik. Inna ada wajibul guna atau
sukuna musadada akmamatakun wa'dallahi lafaz jalalanya dibaca tafkhim. Ya, tebal karena sebelumnya. Sebelumnya fathah, berharokat fathah. Terus? Hak itu ada tanwin berarti double ya huruf qafnya saja. Terus qaf tanwin apa? Sukun apa sih? Tanwin sukun ketemu waw itu idgham biguna. Tanwin sukun, doma tanwin itu. Ya, astagfirullah lupa. Doma tanwin ketemu waw idgham biguna digunakan, didengungkan. Wastaghfir. Fir ini ro sukun sebelumnya kasro berarti tarhik Wizambik nun sukun berubah menjadi mim sukun berarti iklab Ustazah. Ya. Tahu saja. Ya. Kemudian kaf fathah diwakafkan menjadi kaf sukun. Ya, kaf sukun. Baca sekali lagi. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir lidzambik. Ya, insyaallah. Baik, sudah saja. Kita saja. Alhamdulillah. Ada yang mau tanya Umi? Ada yang kurang jelas yang di baris berapa? Silakan. Saja yang saya suka terbaik-baik sama Izhar Safawi sama Izhar Haki. Berarti kalau Izhar Haki itu nun sukun ya? Ya, izhar halki itu hukumnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf al-halki atau salah satu huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan itu ada 6. Dari tenggorokan bawah ada hamzah dengan ha, dari tenggorokan tengah ada ha dan ain, kemudian dari tenggorokan bagian atas ada kha dan ghain. Jadi kalau ketemu salah satu huruf itu namanya izhar halqi. Berarti nun sukun ya? Nun sukun atau tanwin. Kalau nun sukun gandengannya dengan tanwin ya. Kemudian kalau mim sukun terpisah sendiri. Mim sukun bertemu dengan semua huruf-huruf apa aja kecuali mim dengan ba. Kecuali mim dengan ba saja. Itu semuanya izhar safawi. Berarti yang baris 1, 2, 3, 4 itu wa malahum bidzalika min ilmi inhum. Ini inhum. Inhumnya izhar safawi. Bukan, nun sukun. Nun sukun apa kalau nun sukun? Izhar haki. Kalau mim sukun, nah baru izhar safawi terkaitnya. Ya humnya ya saja izhar safawi. Mim. Ya, mim sukun ketemu hamzah itu izhar safawi. Jadi kalau mim sukun hukumnya izhar safawi, kalau nun sukun hukumnya izhar halqi. Yang ketemu 4 huruf itu ya Bu saja. Ya. Ada 6 huruf. Yang 4 huruf halqi Bu saja. Ada 6 ya huruf al-halqi. Ya. Sudah jelas? Ya, sudah jelas ya Mia? Bisa sudah syukran saja. Minggu depan kita bisa lanjut di halaman 12 ya, 2 kali juga supaya kita lebih mantap. Jadi prakteknya juga harus baik, teorinya juga harus kita pahami gitu ya. Jadi seiring sejalan. Alhamdulillah, Umi pembelajaran ini. Boleh tanya sedikit? Oh iya, boleh. Yang baris 7, baris 7 yang terakhir. Hi itu disebut hasakinah. Hi yang terakhir yang dibaca. Mim ba'di itu ya haknya hak dhamir Mi, itu hak dhamir, tapi dia tidak memenuhi syarat mad. Kenapa? Karena di akhir diwakafkan menjadi sukun. Boleh disebut hak sakinah apa? Hak sakinah boleh? Ada yang menyebut hak sakinah? Bukan. Ya, hak sakinah itu ya hak sukun. Hak sukun gitu. Sakinah itu sukun ya, sukun
kalau dia diwakafkan memang dia disukunkan ya, itu ya. Jadi ketika berlakunya mad harus diapit oleh dua huruf hidup. Hidup ya. Sementara ketika diwakafkan dia sukun karena huruf yang sesudahnya kan belum ketahuan kan. Iya. Ya, karena diwakafkan maka dia sukun. Kecuali kalau misalnya diwasol itu kan di bawahnya ada huruf fa, huruf hidup. Nah, maka dia menulis syarat diapit oleh dua huruf hidup gitu ya. Nah, itu syaratnya hak domir. Hak domir itu menyatakan apa? Milik, kata ganti milik gitu ya. Gitu ya. Jadi enggak semua huruf H itu merupakan hak domir. Ya. Kalau untuk laki-laki Tergantung huruf dan sebelumnya ya. Ya. Ustazah mau nanya. Ustazah mau nanya. Itu yang sakinain itu gimana sih cerita? Kita belum tahu. Ceritanya. Yaitu iltiko usakinain itu pertemuan antara dua sukun. Jadi sakinain itu dua ya. Sakinah. Dua sukun. Pertemuan antara dua sukun. Jadi sukun yang pertama itu kadang tidak dianggap gitu ya. Atau kalau dia yang pertama itu adalah berupa mad, maka dia tidak jadi mad gitu kan. Penjelasannya panjang sebenarnya teorinya. Kalau misalnya kita sesuaikan dengan praktek ini saja. Jadi prakteknya jadi ada yang mad tidak berlaku madnya. Ketemu dengan sukunnya saja ya. Ustazah, kalau lafaz Allah itu berarti dia masuk ke iltikok ini enggak usahakan lain. Lafaz Allah. Iya, tadi kan ada dallah gitu ya. Itu termasuk karena kan ada alifnya harusnya jadi maddanya kan tidak berlaku madnya. Karena gini, tasdid itu ada sukunnya, pertemuan antara dua huruf yang sama di mana huruf pertamanya adalah sukun dan huruf satunya berharokat. Itu namanya tasdid gitu ya. Berarti kan ada sukunnya. Sebelumnya alif yang tidak berharokat itu juga dianggap sukun gitu ya. Jadi yang lilillahu tadi juga ini termasuk itu ya Ustazah, iltiko. Ya, jadi sakinain itu artinya dua sukun nih ya. Iya. Ya. Di sini berarti sukunnya pada alif lam dan pada hamzah dan ya alif itu kan dilla misalnya gitu kan ada alifnya ya. Ada alifnya kan di lafaz Allah itu kan ada alif kemudian lam. Nah, lamnya kan sukun. Mati satunya sukun satu. Kalau di lillah sama ya. Lilillah. Mimba dillah. Kalau lillah sama. Itu di bawahnya mimba dillah. Kalau lillah nggak ada dua sukun ya, lillah berharokat semua, lam kasroh, lam tasdid fathah. Kalau bacaan lillah saja, tapi kalau di sini kan mimba dillah itu berlaku. Jadi langsung disukun ke huruf lam. Jadi kan pertama ada lamnya, sukun tidak ada tanda dianggap sukun, maka langsung disukunkan ke huruf lam yang kedua. Kan di lafaz Allah itu lamnya kan ada dua, Umi. Iya. Nah, ya. Langsung disukunkan saja ke lam tasdid atau berarti langsung ditasdidkan. Tapi kalaupun kata mimba di kasroh ketemu dengan alif juga tidak berlaku mad ya. Hanya untuk maksudnya itu kalau misalnya memang huruf alifnya kan kalau di lafaz Allah itu masuknya adalah alif wasol namanya. Hamzah wasol disebutnya ya. Nah, alifnya kalau di wasol berarti dianggap tidak ada. Gitu ya. Tapi kalau dia di awalan maka alifnya harus diberi harokat. Harokatnya apa? Karena huruf keduanya adalah lam, maka alifnya berharokat fathah. Maka lafaznya Allah. Begitu ya. Nah, kalau alif di lafaz Allah, ya, itu bisa juga disebutnya sebagai hamzah wasl. Hamzah wasl ketika diwasolkan tidak dibaca.
Tapi ketika di awal dia harus diberi harokat, dibaca gitu ya. Allah. Kenapa dia dibacanya Allah bukan illah? Karena huruf keduanya adalah lam, maka alifnya dikasih harokatnya fathah. Gitu ya, Mi? Ya saja. Ya, kalau misalnya dikata wa'dallah, kenapa danya tidak panjang? Bukan wa'dallah, kan ini mad, ada alif sebelumnya fathah di huruf dal kan mad kan? Kenapa dia tidak mad? Karena hukumnya masuknya pertemuan antara dua sukun, di mana yang pertama adalah mad, pemanjang kan, alifnya sebagai pemanjang mad. Nah, itu tidak berlaku mad, jadi tidak dianggap mad, jadi langsung disukunkan ke huruf yang kedua, gitu ya. Jadi danya tidak panjang, jadi langsung wa'dallah. Ya, kok langsung disukunkan? Iya, tasdid itu kan ada sukunnya. Sukun dan fathah disatukan menjadi tasdid. Ya. Iya, paham ya, Mi? Jadi danya tidak panjang. Ya, kalau yang dikata mim ba'dillah, alifnya dianggap bukan sebagai pemanjang dal, karena dal kasroh ketemu dengan alif juga tidak panjang ya. Itu dianggapnya namanya hamzah wasol. Sama sih sebenarnya wa'dallah juga hamzah wasol. Jadi kadang ada satu kalimat tapi terdapat beberapa hukum tajwidnya gitu ya. Misalnya kayak di wa'dallah, itu kalau kelihatan dari tebal atau tidaknya huruf lamnya, berarti hukumnya adalah lafaz jalalah, alif lam jalalah, lafaz yang melekat pada lafaz Allah. Dibaca tebal karena sebelumnya berharokat fathah. Dilihat dari hukum alif lamnya, dia termasuk dalam alif lam apa? Syamsiyah, karena masuk lam, tasdid lam. Ya ditandai dengan tasdid lam ya kan, alif lamnya tidak dibaca. Jadi kan di situ kan kalau lafaz Allah itu umi hurufnya apa? Alif, lam, ya kan? Ya gitu ya. Jadi langsung ditasdid ke huruf lam. Alif lamnya tidak dibaca. Alif lam syamsiyah kan alif lamnya tidak dibaca, langsung ditasdidkan ke huruf yang bertasdid, ditandai dengan tasdid. Lam adalah salah satu huruf syamsi. Ya, syamsiyah ya. Oke, dipahami? Ya. Kenapa tidak jadi panjang ya? Wadah kan kategorinya matobi alif itu ya. Gitu. Dan alif di lafaz Allah itu termasuk namanya hamzah wasol. Ya, ketika diwasol kan tidak dibaca alifnya. Tapi ketika dia di awalan harus dikasih harokat. Jadi nggak langsung dibaca lohi gitu, nggak langsung Allahi ya. Iya. Insyaallah. Jadi ada hamzah wasol, ada hamzah qata. Kalau hamzah wasol itu hamzah yang dibaca ketika di awal saja, di wasol tidak gitu. Jadi ada dua ketentuan yang berlaku. Tapi kalau hamzah qata itu memang alifnya memang berharokat, mau di awalan, di tengah gitu memang dia memang harus berharokat gitu ya. Ya, lawannya hamzah wasol, hamzah qata. Hamzah yang memang sudah harokatnya memang sudah melekat di hamzah itu gitu. Jadi mau dia di awal mau di tengah dia memang tetap berharokat itu gitu ya. Dibaca, maksudnya tetap dibaca. Kalau hamzah qata itu dibaca, tapi kalau hamzah wasal ketika wasal tidak dibaca. Setelah tamat Iqra-nya nanti kita bahas lagi lebih mendalam ilmu tajwidnya ya Umi. Insyaallah saja. Kalau ini ya semoga sehat panjang umur ya, kita bisa berlanjut istiqomah untuk tetap belajar ya. Insyaallah saja. Ya, sudah jelas Mi, bisa difahami semuanya. Soalnya ya, kalau misalnya dalam penjelasannya ada yang kurang jelas boleh ditanya ya. Kita tutup dulu Mi pertemuan kita untuk di malam ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan, yang sudah didengarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat saya sendiri. Dan umumnya buat Umi semua ya, buat umat semua. Insyaallah kalau ilmu itu bermanfaat, semoga Allah mudahkan kita dalam pemahaman ya. Amin. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi dan mencontohkan bacaan. Semoga Allah senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita ketika kita salah dalam membaca. Ya, karena insya Allah kita sedang dalam proses belajar. Dan semoga Allah
memudahkan, ya, mengistiqomahkan kita dalam proses pembelajaran ini sehingga kita memang bisa benar-benar paham, ya, memahami sehingga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam prakteknya hingga Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.